Kemudian Andi Rewa tidak lagi menggubris mereka, melainkan berkata pada Wan Pojun, "Wan Pojun, bawa orangnya masuk." Wan Pojun mengangguk, "Siap Tuan Andi." Dia segera mengeluarkan ponsel dan memberikan perintah. Beberapa menit kemudian, sebuah helikopter mendarat tepat di depan lobi lantai 1. Beberapa prajurit pasukan Galesong membawa masuk Harley dan Ariel, yang hanya mengenakan pakaian dalam dan kondisi mereka sangat mengenaskan. Kedua orang itu sudah disiksa habis-habisan. Telinga mereka hilang, tubuh mereka penuh luka, jiwa mereka pun sudah hancur. Nyawa mereka seperti tinggal setengahnya. Harley langsung menangis keras begitu melihat Rubin dan Daniel. "Ayah, kakek, tolong aku. Aku hampir mati disiksa mereka." Rubin yang sebelumnya dihajar sampai terkapar, merasa sakit hati melihat kondisi anaknya. Dia langsung berkata, "Harley, anakku." Namun Daniel langsung menendang wajahnya dan memaki, "Brengsek, kau masih berani menyebut dia anakmu?" Rubin langsung menggigil ketakutan. Harley memandang kakeknya dengan penuh keheranan. "Kakek, kau tidak mengakuiku lagi?" Daniel berteriak marah, "Tutup mulutmu. Aku Daniel Winata tidak punya cucu sepertimu. Dasar binatang, nama baik keluarga Winata dihancurkan olehmu." Harley terkejut dan melihat sekelilingnya, lalu menangis ke arah Noah Winata. "Kakek buyut, tolong aku. Mereka akan membunuhku." Noah Winata langsung memaki dengan penuh amarah, "Anak kurang ajar, kematianmu sudah sepantasnya." Harley pun ketakutan setengah mati. Dia tidak menyangka semua keluarganya yang dulunya begitu menyayanginya kini berbalik sepenuhnya. Kalau mereka tidak mau menolongnya, bukankah itu berarti dia pasti mati? Dengan panik, dia langsung berlutut di hadapan Andi dan menangis. "Tuan Andi, aku sadar akan kesalahanku. Aku mohon ampun. Tolong ampuni aku kali ini." Andi Rewa tidak menjawab. Dia hanya mengulurkan tangannya ke arah Wan Pojun. Wan Pojun segera menarik pistol dari pinggang salah satu prajurit dan menyerahkannya dengan hormat. Andi Rewa mengambil pistol itu, menekan larasnya ke dahi Harley, lalu menatap Rubin dengan tajam dan bertanya keras, "Rubin, hari ini aku membunuh putramu demi rakyat dan demi keadilan. Kau terima atau tidak?" Perkataan Andi terdengar seperti petir yang menggelegar di telinga setiap anggota keluarga Winata dan menyadarkan mereka dengan keras. Semua orang bisa melihat kalau wajah Andi dipenuhi dengan aura membunuh. Ini sama sekali bukan gertakan, apalagi candaan. Wajah Rubin saat ini pucat pasi. Air matanya mengalir deras. Dia sangat tahu, apapun yang dia katakan sekarang mustahil baginya untuk menyelamatkan nyawa putranya. Kalau dia sampai salah bicara, maka setelah putranya mati, nasibnya sendiri kemungkinan besar juga sangat tragis. Jadi dia hanya bisa menundukkan kepala, tidak berani menatap Andi, apalagi menjawab. Namun Andi tidak memberinya celah untuk menghindar dan membentak dengan keras, "Rubin, aku tanya sekali lagi, kalau aku membunuh anakmu kau menerimanya atau tidak?" Tubuh Rubin langsung lemas karena ketakutan. Dihadapkan dengan tekanan luar biasa dari Andi, dia sudah berada di ujung tanduk. Dengan jiwa yang runtuh, dia hanya bisa berlutut, menyatukan kedua tangannya dan bersujud berulang kali sambil berteriak putus asa, "Aku terima, aku terima, aku terima." Mendengar itu, Harley langsung merasa dunia berputar dan nyaris pingsan di tempat. Hasrat hidup yang begitu kuat membuatnya menatap ayahnya lebar-lebar lalu berteriak serak, "Ayah, tolong aku ayah. Ayah tidak bisa hanya diam saja melihatnya membunuhku." Rubin memalingkan wajahnya. Dia menggertakkan giginya dan berkata,
Semua ini kau yang mencari masalah sendiri. Aku pun tidak bisa menyelamatkanmu. Harley berteriak histeris. Ayah, kau tega sekali. Aku ini darah daging keluarga Winata. Kalau kalian semua menyaksikan aku dibunuh, apa kalian bisa hidup tenang setelahnya? Andi Rewa menendang dada Harley dengan keras dan membentak dingin. Bicara satu kata lagi, akan kubuat kau lebih menderita dari mati. Mendengar itu, meski seluruh tubuhnya diliputi rasa sakit, Harley tidak berani bersuara. Siksaan yang dia alami dalam 2 hari ini jauh lebih mengerikan daripada neraka. Dia sudah sangat ketakutan. Andi Rewa kembali menatap Rubin dan bertanya, Rubin, aku tanya lagi. Apakah anakmu Harley pantas mati? Rubin memejamkan mata dan berteriak putus asa. Pantas. Dia pantas mati. Andi Rewa mengangguk, lalu beralih menatap kakek Harley yaitu Daniel dan bertanya, Daniel, kalau aku membunuh cucumu, kau terima atau tidak? Daniel segera membungkuk. Dia tidak berani mengangkat kepalanya dan berseru, Tuan Andi, aku menerimanya sepenuhnya. Andi Rewa mengernyit. Benarkah? Daniel buru-buru menjawab, aku benar-benar ikhlas menerimanya. Sungguh. Andi Rewa menatapnya tajam. Kau adalah kepala keluarga Winata. Kau bahkan tega mengkhianati ayahmu sendiri. Jadi, kalau kau bilang kau ikhlas, aku sulit mempercayainya. Daniel gemetar. Tuan Andi, aku bersumpah pada langit. Kalau aku menyimpan niat membalas dendam kepadamu, aku akan mati tanpa mempunyai tempat untuk dikuburkan. Meskipun Daniel tidak sepenuhnya ikhlas, dia juga benar-benar tidak berani membalas dendam. Yang paling dia harapkan sekarang adalah mempertahankan posisi kepala keluarga. Mengenai nyawa cucunya yang sudah rusak parah itu, dia memang sudah tidak peduli. Andi Rewa tidak peduli dengan sumpah Daniel. Dia bertanya lagi, kalau begitu, menurutmu cucumu Harley pantas mati? Daniel menjawab tanpa ragu, dia pantas mati. Andi Rewa tertawa dingin. Aku tidak peduli apakah kau sungguh-sungguh ikhlas atau tidak. Setelah hari ini, kalau kau ingin balas dendam kepadaku, aku, Andi Rewa, akan selalu siap. Daniel langsung ketakutan dan berkata, Tuan Andi, aku tidak berani. Sama sekali tidak berani. Andi Rewa tidak menggubrisnya, lalu menatap Noah Winata. Noah Winata, kalau aku membunuh cicitmu, kau terima atau tidak? Noah Winata langsung menjawab dengan penuh ketakutan. Tuan Andi, kau menegakkan keadilan. Aku bukan hanya menerima sepenuhnya, aku bahkan berterima kasih karena kau sudah membersihkan keluarga Winata dari sampah sepertinya. Andi Rewa bertanya lagi, jadi Harley pantas mati? Noah Winata menjawab, makhluk sekeji itu bukan hanya pantas mati, dia bahkan pantas dicabik-cabik. Andi Rewa mengangguk, bagus. Lalu dia memandangi semua orang dan berseru dingin, kalau kalian semua tidak ada yang keberatan, maka aku akan mengantar Harley ke akhirat sekarang. Harley langsung berteriak histeris, kalian semua bajingan tidak berhati. Kalau aku mati, aku akan membalas dendam meskipun aku jadi hantu. Rubin, Daniel, dan Noah Winata semuanya memalingkan wajah. Mereka tidak berani menatapnya. Mereka percaya tahayul. Mereka takut kalau Harley benar-benar menjadi hantu yang datang membalas dendam. Andi Rewa menatap Harley dan berkata dingin, Harley, kalau memang ada kehidupan setelah mati, entah ada berapa banyak arwah korban yang sedang menunggumu di sana. Waktunya kau untuk menemui mereka. Harley ketakutan setengah mati. Dia ingin bicara tapi tidak bisa, karena pada saat itu
Andi Rewa sudah menarik pelatuknya. Sebuah letusan terdengar. Kepala belakang Harley memercik darah dan cairan otak. Tubuhnya langsung ambruk tidak bergerak. Di tengah dahinya, sebuah lubang besar mengalirkan darah dan otak tanpa henti. Semua anggota keluarga Winata pucat pasi dan memalingkan wajah. Tidak satu pun yang berani melihat mayat Harley. Rubin dan Daniel langsung menangis terseduh. Bahkan Noah Winata pun tidak bisa menahan air matanya. Bagaimanapun juga, itu adalah anak, cucu, dan cicit mereka yang sudah mereka rawat selama puluhan tahun. Rubin segera memeluk jenazah Harley sambil menangis dan berkata pada Andi, "Tuan Andi, bisakah aku mengurus jenazah Harley dan memakamkannya?" Andi Rewa menjawab dingin, "Tidak bisa. Gadis-gadis yang dibunuh oleh dia bahkan tidak punya jasad utuh. Dia tidak pantas mendapatkan penguburan yang layak." Setelah itu, Andi Rewa memerintahkan Wan Pojun bawa mayat Harley, bakar dan buang abunya ke laut. Wan Pojun langsung menjawab, "Baik Tuan Andi, akan aku laksanakan." Rubin jatuh ke dalam keputusasaan. Dia ingin memberi putranya pemakaman yang layak, tapi Andi Rewa bahkan tidak mengizinkan hal itu. Namun dia tahu Andi tidak salah. Para gadis yang dibunuh oleh putranya sudah hancur tubuhnya. Bagaimana mungkin anaknya bisa mendapat lebih baik? Saat itu, Andi Rewa menatap Ariel yang sudah ketakutan setengah mati dan berkata, "Ariel, Harley sudah berangkat lebih dulu. Cepatlah menyusul. Larilah lebih cepat di jalan ke akhirat agar kau bisa menemani sahabatmu. Dan mungkin menyusul adikmu Franz juga." Ariel meraung dan menangis, "Tuan Andi, aku hanya disuruh mereka. Mohon Sebelum sempat Ariel selesai bicara, Andi Rewa sudah menarik pelatuk dan menembaknya tepat di kepala. Ariel langsung tumbang tidak bernyawa. Dua sampah masyarakat ini akhirnya membayar kejahatan mereka dengan nyawa. Andi dengan tenang mengembalikan pistol kepada prajurit pasukan Galesong. Lalu dia menoleh kepada Camilla dan berkata, "Camilla, dari semua usulan yang diberikan oleh keluarga Winata, hanya rencanamu yang bisa membuatku puas. Urusan selanjutnya kupercayakan kepadamu." Camilla mengangguk lembut, "Tuan Andi, tenang saja. Aku akan menepati janji dan menyelesaikan semuanya dengan baik." Andi Rewa menunjuk jenazah Ariel dan berkata, "Jangan lupa bongkar semua kejahatan keluarga George juga. Wan Pojun sudah menyiapkan daftar semua orang yang terlibat. Ungkapkan semuanya." Camilla langsung menjawab, "Baik Tuan Andi, mohon beri daftarnya kepadaku. Tidak akan ada satupun yang kulewatkan." Andi Rewa lalu berkata kepada Wan Pojun, "Wan Pojun, berikan daftarnya kepada Camilla." Wan Pojun menjawab dengan hormat, "Baik Tuan Andi." Andi lalu menambahkan, "Dan satu tugas lagi untukmu. Sebelum matahari terbit, habisi semua orang yang ada di dalam daftar. Tidak boleh ada yang tersisa." Dalam pandangan Andi, siapapun yang tergolong bajingan seperti Harley harus segera disingkirkan. Karena kalau mereka benar-benar diserahkan ke lembaga hukum Amerika, maka tidak satupun dari mereka yang akan membayar dengan nyawa mereka. Selain itu, dengan watak penegakan hukum lokal yang amburadul, serta praktik kotor di balik layar, para orang kaya dan berpengaruh seperti mereka, meskipun dijatuhi hukuman seumur hidup, tetap saja bisa hidup nyaman di dalam penjara. Karena itu, Andi Rewa memutuskan untuk memerintahkan pasukan Galesong untuk mengeksekusi mereka semua sekaligus. Tidak boleh ada yang lolos. Wan Pojun tentu sangat memahami maksud Andi. Dengan hormat dia berkata, "Tuan Andi, tenang saja. Informasi semua orang ini sudah aku kumpulkan. Hampir semuanya berada di New York. Aku akan segera mengerahkan pasukan dan mulai memburu bajingan-bajingan ini malam ini juga." Di sisi lain Camilla buru-buru bertanya, "Tuan Andi, kapan kau berencana untuk mengungkapkan semua ini ke publik, termasuk video-videonya?"
Andi Rewa menatap keluar jendela dan berkata, "Malam gelap untuk membunuh, angin kencang untuk membakar. Sebentar lagi aku akan perintahkan orang untuk menyebarkan video-videonya ke internet. Dengan mengandalkan isu penculikan Harley sebelumnya, hal ini pasti akan menimbulkan kehebohan besar. Pada saat itu, para pelaku akan mencoba melarikan diri dari Amerika untuk menghindari hukuman hukum. Dan saat itulah kita bisa membuat mereka panik dan membasmi semuanya sekaligus." Setelah itu dia menatap Kamila dan memperingatkan, "Grup Winata harus menunggu hingga setelah kejadian ini terbongkar, baru kemudian angkat suara ke publik. Kalian harus membuat seolah-olah sedang melakukan manajemen krisis karena tekanan publik, bukan karena sudah mempersiapkan sebelumnya. Kalau tidak, kalian bisa memancing masalah yang tidak perlu." Kamila mengangguk serius. "Baik Tuan Andi, aku mengerti." Andi Rewa mengangguk ringan, lalu menoleh ke Wan Pojun dan berkata, "Baiklah, Wan Pojun, kau tidak perlu khawatir tentang urusan di sini lagi. Fokus, atur pasukanmu, dan pastikan tidak ada satu bajingan pun yang lolos." Wan Pojun menjawab tegas, "Mohon tenang Tuan Andi. Aku akan memastikan ini berjalan sempurna." Setelah bicara, Wan Pojun segera berbalik dan pergi dengan cepat. Malam ini sekelompok iblis pasti tidak akan melihat matahari terbit esok hari. Setelah Wan Pojun pergi, Andi Rewa menatap semua anggota keluarga Winata dan bertanya dengan dingin, "Masalah ini akan sepenuhnya ditangani oleh Kamila. Ada yang keberatan?" Semua orang langsung menggeleng. Tidak ada satupun yang berani menyatakan keberatan. Di saat seperti ini memang tidak ada yang mau menjadi sorotan. Apalagi tugas ini sangat beresiko dan tidak membawa keuntungan apapun. Semua orang lebih memilih menghindar. Namun di dalam hati Noah Winata dan Daniel, keduanya sedang menebak-nebak maksud Andi. Sampai saat ini, Andi Rewa belum pernah secara terang-terangan mengatakan bahwa Kamila akan menjadi kepala keluarga yang baru. Jadi secara resmi, Daniel masih menjadi kepala keluarga Winata, dan dia sangat ingin mempertahankan posisi ini. Karena dia tahu, hanya dengan tetap duduk di posisi kepala keluarga lah, maka anaknya yaitu Rubin masih punya kesempatan untuk menggantikannya kelak. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah ayahnya sendiri, yaitu Noah Winata. Meskipun Noah Winata tidak bisa secara langsung merebut kembali posisi kepala keluarga, namun Noah Winata masih pemilik mayoritas kekayaan keluarga Winata. Kalau Noah Winata memutuskan untuk membagi aset, posisi kepala keluarga yang dipegang Daniel akan sangat melemah. Namun lebih baik melemah daripada kehilangan segalanya. Daniel tidak mau akhirnya dia pulang dengan tangan kosong. Yang dia takutkan adalah kalau Andi tiba-tiba mengintervensi. Karena kalau dia kehilangan posisi kepala keluarga, maka segalanya akan lenyap. Di sisi lain, Noah Winata juga merasa sangat gelisah. Tentu saja dia ingin merebut kembali posisi kepala keluarga dan melakukan comeback besar. Namun, kalau Andi tidak memberi restu, dia pun tidak berani mengajukan permintaan tersebut. Jadi dia juga hanya bisa menunggu sikap Andi. Karena tanpa dukungan dari luar, hanya mengandalkan cucunya, tidak akan cukup untuk mengembalikan kekuasaan. Ketika keduanya masih sibuk dengan niat dan ketakutan masing-masing, Andi Rewa tiba-tiba berkata, "Kalian berdua, satu kepala keluarga saat ini, satu lagi mantan kepala keluarga. Kejahatan Harley terjadi di bawah hidung kalian. Ini adalah bukti nyata kegagalan kalian dalam memimpin. Jadi, aku ingin tahu, apa yang ingin kalian katakan sekarang?" Daniel terkejut dan buru-buru menjawab, "Tuan Andi, aku baru menjabat sebagai kepala keluarga kurang dari setengah bulan. Tanggung jawab ini rasanya tidak pantas dibebankan kepadaku. Mohon pertimbanganmu." Setelah itu dia melirik ke arah ayahnya
lalu berkata kepada Andi, "Tuan Andi, selama lebih dari 20 tahun hidup Harley, 99% waktunya ada di bawah kepemimpinan ayahku, yaitu Noah Winata. Maka dari itu kesalahan terbesar ada pada beliau." Noah Winata tampak sangat kesal mendengar itu. Anaknya sendiri justru melempar kesalahan kepadanya. Tapi dia juga tahu kalau kata-kata Andi benar. Kasus Harley bukan hanya sekali dua kali, melainkan berlangsung selama bertahun-tahun. Dan sebagai kepala keluarga selama bertahun-tahun, dia tidak tahu apa-apa mengenai kebusukan cucunya. Tentu saja dia tidak bisa lari dari tanggung jawab. Maka dia pun maju ke depan dan berkata sambil menunduk, "Tuan Andi, apa yang dikatakan Daniel benar. Aku tidak bisa menghindari tanggung jawab ini. Mohon Tuan Andi menjatuhkan hukuman untukku." Andi Rewa melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tidak akan menghukummu. Lagi pula kau sudah setua ini. Sekalipun kau membunuh orang, pengadilan pun mungkin tidak akan menghukummu." Noah Winata merasa lega dan langsung membungkuk. "Terima kasih atas kemurahan hatimu, Tuan Andi." Andi Rewa lalu menoleh ke Daniel dan berkata dengan datar, "Meskipun kau baru menjabat setengah bulan, tetap saja kau harus bertanggung jawab atas masa itu. Ini bukan saatnya melempar tanggung jawab kepada ayahmu dan berharap lolos begitu saja." Daniel buru-buru menjawab, "Tuan Andi benar. Aku memang punya tanggung jawab. Mohon hukum aku." Andi Rewa berkata, "Seperti yang kau bilang tadi, 99% tanggung jawab ada pada ayahmu. Dan aku sudah memutuskan untuk tidak menindak itu. Maka 1% milikmu juga tidak perlu diusut." Daniel langsung merasa terharu dan berterima kasih. "Terima kasih, Tuan Andi. Kebaikanmu akan selalu aku kenang seumur hidup." Andi Rewa mengangguk ringan dan berkata, "Meskipun kalian berdua tidak akan aku hukum, tapi menurutku kalian berdua sudah tercemar dalam hal kepemimpinan. Setelah semua ini terbongkar, keluarga Winata membutuhkan pemimpin yang bersih dan jujur untuk memimpin keluar dari krisis. Karena itu kalian berdua tidak cocok lagi menjadi kepala keluarga." Mendengar itu keduanya langsung terdiam. Siapa sangka baru saja mereka merasa lega karena tidak dihukum. Tapi sekarang Andi langsung memutuskan mencopot jabatan mereka. Daniel buru-buru berkata, "Tuan Andi, bukankah tadi kau mengatakan aku hanya bertanggung jawab 1%? Itu seharusnya tidak terlalu mencoreng namaku, bukan?" Andi Rewa mengernyit dan bertanya balik, "Oh, jadi menurutmu 1% bukan noda begitu? Lagi pula kau pikir hanya itu noda yang kau miliki? Jangan lupa, dulu kau merebut posisi kepala keluarga dari ayahmu sendiri, bahkan mengirim orang untuk memburunya. Kalau bukan karena aku memerintahkan pasukan Galesong untuk melindunginya, dia mungkin sudah mati di tanganmu. Bagaimana kalau aku bongkar juga semua itu ke publik? Kita lihat bagaimana pendapat warga Amerika biasa." Daniel langsung tidak bisa berkata-kata. Kalau orang-orang membicarakan bagaimana dia merebut posisi kepala keluarga, dia masih bisa dengan percaya diri dan bangga mengatakan bahwa dia mendapatkannya melalui cara yang sah. Itulah yang disebut sebagai alasan yang sah untuk bertindak. Sejak zaman dulu hingga sekarang, segala tindakan besar selalu memerlukan pembenaran. Bahkan penjajah paling keji pun akan menciptakan alasan yang terdengar mulia, apalagi seorang Daniel Winata. Namun, kalau orang-orang tahu bahwa dia memburu ayah kandungnya sendiri ke seluruh penjuru dunia, maka itu jelas bukan lagi alasan yang sah. Begitu skandal seperti itu terbongkar, tidak mungkin dia bisa tetap menjabat sebagai kepala keluarga. Satu-satunya pilihan adalah mengundurkan diri karena malu. Menyadari hal itu, dia hanya bisa melakukan upaya terakhir dan berkata, "Tuan Andi, kalau aku dan ayahku sama-sama memiliki noda dan tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga,
Bagaimana kalau aku serahkan posisi ini kepada putraku, Rubin? Bagi Daniel, kalau dia benar-benar harus melepaskan posisi itu, maka dia harus menyerahkannya kepada putranya. Namun Andi Rewa langsung menolaknya tanpa ragu. Dengan suara dingin dia berkata, "Apa maksudmu? Masalah Harley baru akan terungkap dan kau ingin ayahnya menjadi kepala keluarga? Jadi menurutmu, siapa yang paling ternoda justru yang paling layak menjadi kepala keluarga?" Daniel langsung bungkam. Saat itulah dia sadar bahwa ketika Andi mengemukakan tentang noda, bukan hanya dirinya dan sang ayah yang tersingkir, tetapi juga putra sulungnya Rubin turut tersingkir. Dia baru ingin mengalihkan saran kepada putra keduanya, tetapi tiba-tiba pikirannya menjadi jernih kembali dan dia berpikir, Andi memutar begitu panjang. Tujuannya jelas ingin mengangkat Kamila sebagai kepala keluarga. Karena itu, dia tidak mengatakannya secara langsung agar kesannya seperti keputusan bersama dan tidak menimbulkan keberatan. Kalau aku masih ngotot menentangnya sekarang dan sampai membuat Andi marah, pasti aku akan celaka. Menyadari hal itu, dia pun segera berkata, "Tuan Andi, kalau begitu, aku punya satu kandidat lain yang menurutku lebih cocok." Saat itu Mario Winata, putra kedua Daniel, sudah tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia merasa dirinya tidak memiliki noda apapun. Kalau kakaknya tidak bisa menjadi kepala keluarga, maka dialah yang paling layak menggantikannya. Apalagi dia yakin kalau ayahnya pasti akan mencalonkan dirinya di hadapan Andi. Andi Rewa memandang Daniel dengan penuh minat, lalu berkata, "Menurutmu, siapa kandidat yang lebih cocok itu? Mari kita dengar." Tidak disangka Daniel justru merapatkan tangan di depan dadanya dan dengan hormat berkata, "Tuan Andi, menurutku kandidat paling tepat untuk menjadi kepala keluarga saat ini adalah keponakanku, Kamila." Begitu kata-kata ini keluar, Mario langsung terpukul hebat dan tidak kuasa berteriak, "Ayah, mana bisa kepala keluarga Winata diserahkan kepada seorang perempuan? Apakah ayah sudah pikun?" Daniel langsung memelototinya dan membentak, "Kau diam!" Mario yang ketakutan langsung gemetar dan memilih menutup mulutnya. Noah Winata pun tidak menyangka kalau Daniel akan berubah begitu cepat dan malah mencalonkan cucunya sendiri. Di dalam hati dia berpikir, Daniel sudah menangkap maksud Andi dan sekarang sedang bersikap mengikuti arus, sambil sekaligus mencari muka pada Andi dan Kamila. Andi Rewa kemudian menoleh kepada Noah Winata dan bertanya, "Tuan Noah, bagaimana menurutmu soal saran Daniel?" Noah Winata hanya bisa pasrah. Dia tahu keinginannya untuk merebut kembali posisi kepala keluarga hari ini sudah benar-benar pupus. Tampaknya karena pengaruh Andi, anaknya pun tidak bisa mempertahankan posisi itu. Artinya, meskipun dia gagal merebut jabatan itu kembali, paling tidak dia tidak perlu lagi hidup dalam pelarian dan terus-menerus menghindari pembunuhan. Menyadari itu, ia hanya bisa menjawab dengan hormat, "Tuan Andi, aku juga merasa bahwa menjadikan Kamila sebagai kepala keluarga adalah pilihan terbaik untuk saat ini." Andi Rewa mengangguk pelan dan menatap Kamila lalu bertanya, "Kamila, bagaimana menurutmu?" Kamila langsung merasa gugup. Sebenarnya dia tidak pernah memikirkan untuk merebut posisi kepala keluarga Winata, karena selama ini belum pernah ada seorang perempuan yang memimpin keluarga Winata. Lagi pula tujuannya selama ini sangat sederhana. Selama sang kakek masih hidup, dia hanya ingin memperjuangkan hak dan kepentingan untuk orang tuanya dan keluarganya, agar setelah kakeknya wafat, mereka tidak tersingkir atau diusir. Dengan kata lain, dia hanya ingin mendapatkan tempat yang layak untuk hidup di keluarga Winata dan tidak pernah berambisi untuk menjadi pemimpin keluarga. Karena itu, dia pun merasa ragu dan tidak tahu harus bagaimana.
Andi Rewa tahu kalau Kamila berbeda dengan Fania Wirawan maupun Helena. Fania adalah anak yatim piatu, sangat dekat dengan kakeknya dan sebenarnya tidak punya ambisi. Dia hanya ingin mengelola bisnis kecil keluarga Wirawan. Kalau kelak posisi kepala keluarga diwariskan kepada pamannya atau sepupunya, mereka juga tidak akan mengganggu urusannya. Jadi dia bisa hidup tenang. Namun, keadaan berubah karena efek jamu regenerasi milik Andi. Godaan jamu itu terlalu besar bagi kakek Wirawan, sehingga Tony Wirawan dan putranya Jody Wirawan mulai menganggap Fania sebagai duri dalam daging. Bisa dikatakan, Fania terdorong oleh keadaan dan akhirnya didorong hingga ke posisi kepala keluarga. Sedangkan Helena, dia mempunyai ambisi dan cita-cita, tapi selama ini tidak pernah mendapatkan kesempatan. Dia bahkan ditekan habis-habisan oleh adiknya Olivia. Baru ketika Andi Rewa datang dan memberinya peluang, dia berhasil bangkit dan merebut kekuasaan. Kamila berada di antara keduanya. Dia tidak sepenuhnya tanpa ambisi seperti Fania, tetapi juga tidak terbakar dendam dan tekad besar seperti Helena. Dia memiliki ambisi, namun belum sebesar keinginan untuk menguasai seluruh keluarga Wirawan. Noah Winata melihat cucunya tampak ragu. Dia ikut merasa cemas dengan pengalamannya. Dengan pengalamannya dia sudah bisa melihat jelas arah situasi saat ini. Karena Andi tidak memperbolehkannya menjadi kepala keluarga, maka pilihan terbaik adalah Kamila. Kalau yang menjadi kepala keluarga adalah orang lain, dia khawatir akan kembali menjadi target. Karena itu dia buru-buru berkata, "Kamila, Tuan Andi sedang bertanya padamu, cepat jawab." Kamila tersadar kembali lalu dengan gugup berkata, "Tuan Andi, aku khawatir tidak mampu memikul tanggung jawab sebesar ini." Andi Rewa menunjuk Daniel dan berkata dengan datar, "Dia saja tidak merasa, tidak mampu. Lalu apa yang kau khawatirkan?" Ekspresi Daniel seketika menjadi pahit. Dia tahu, meskipun usianya puluhan tahun lebih tua dari Kamila, tapi dalam hal kemampuan manajerial dia memang kalah. Tapi saat dibicarakan seperti itu oleh Andi, dia tetap merasa malu. Melihat Kamila masih ragu, Andi Rewa berkata lagi, "Kamila, melihat kondisi keluarga Winata sekarang, hanya kau yang bisa menenangkan dan menyatukan semuanya. Pikirkan kakekmu dan juga orang tua serta keluargamu. Kalau kau tidak berada di posisi kepala keluarga, bagaimana kau akan menjamin kehidupan dan keselamatan mereka di masa depan?" Lalu Andi menambahkan, "Kalau aku tidak salah tebak, malam ini di antara anggota keluarga Winata yang hadir, orang tuamu tidak ada, bukan?"